Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di chat box atau bisa di unmute saja. Saya lanjut saja. Kalau ada pertanyaan bisa di chat box. Perkenalkan, nama saya, jadi ngubek-ngubek di situ tentang HRD. Sebelumnya saya kerja di HRD memang. Selamat malam Bapak Ibu, saya mendaftarkan diri sebagai bla 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 bla. Itu di Google review ya. Harusnya sih saya yang citranya itu lebih dari sekedar tampilan dari langkah, terlalu memperhatikan gimana branding perusahaannya, yang penting mereka dapat kerja kan gitu. Kalau orang mereka bikin lowongan ya nggak konsisten dengan seharusnya diberikan kepada perusahaan, dan dia tahu persis kontribusi apa yang akan diberikan KFC itu. Kalau saya nggak salah ya, produknya itu unggulan dia bukan beef ya, tapi chicken. Utamakan adalah brand identity, apa yang ada di produk, apa yang ada di logo, itu adalah ketika kita lewat di jalan terus ada tanda-tanda kafe itu kopi, harus diformulasikan. Kenapa harus dirumuskan? Karena agar bentuk kan. Nah, tapi kemudian dia kan buat kesalahan di sebuah acara dengan Raffi Ahmad. Postingan Postingan Instagram itu yang dilakukan adalah untuk menjaga brand image tersebut. Sampai kemudian sejak ada sosial media, karena sosial media itu bentuknya adalah many to many, kita bisa bahwa perusahaan kami bersih, perusahaan kami itu taat aturan, taat pajak dan lain-lain. Itu kalau kita bicara tentang image tempat kerja itu berubah dari tahun ke tahun ya. Tahun 2000 itu orang mulai melakukan employer branding. Kalau misalnya bukaan dulu itu expert, maka kerjalah di Pertamina gitu ya. Lalu kemudian tahun 2010 dia agak belok ya, dari membuat sesuatu yang sebenarnya dilakukan oleh Google ya. Nah, di Google itu mirip anak muda Indonesia yang mana itu ditampilkan oleh ambassador-nya. Perusahaan itu nggak sampai dalam pikiran bahwa seorang operator penjahit itu akan jadi future leaders gitu ya. Orang bagus di perusahaan kita, tapi mereka nggak bertahan lama, 6 bulan keluar, 3 bulan keluar. Jalan bersamaan atau satu persatu. Nah, biasanya kalau misalnya di dalamnya masih ya, ketika kita melakukan merencanakan goalnya. Nah, kita datang ke manajer, para manajer, atau kita datang kepada CEO gitu ya. Siapa mereka datang dari mana? Kalau misalnya ternyata yang mau saya hire, yang saya birokrasinya bisa 6 kali langkah, mungkin dia dia akan attract dengan keempat adalah keterlibatan karyawan. Bagaimana tiap-tiap orang itu dihargai kontribusi gitu. Karena orang yang ngerti bahwa dia talent konsultan. Konsultan itu sebesar-besar gaji konsultan itu kita rumuskan employee value proposition. Kenapa orang harus bekerja di perusahaan kita bukan di tempat lain? Punya minat, bisa menyediakan minat sesuai dengan minatnya sih. Nah, yang kedua adalah hal apa yang memotivasi bekerja di sini. Gitu. Memang kalau kita nangkep kata stand out, itu kita jadi inget lagi, dibenerin kenapa, karena kandidat gue, talent gue akan ngecek sana gitu. Jadi memang sangat diperlukan. Terlalu banyak tema, dia terlalu jadi rame, nggak visible lagi nih pesannya apa, nggak kelihatan. Terlalu banyak tema, dia terlalu jadi rame, nggak visible lagi nih pesannya apa, nggak kelihatan. Nah, bentuknya bukan dokumentasi. Jadi saya sering melihat di website orang ya, tidak perlu terlalu ramai, dan bentuknya adalah simulasi. Jadi tidak semua kita ceritakan gitu ya, team building gitu mereka lakukan, terus dalam perayaan mereka tampilkan, manut kepada cara branding yang di pusat gitu, sehingga orang kan jadi bingung, ini mandiri. Dari lowongan-lowongan yang muncul itu beda-beda, nggak ada selain dari logo, bahwa alasan mereka bekerja di perusahaan ini sesuai dengan alasan perusahaan oleh salah satu karyawan perusahaan yang akan enak dibaca dan orang percaya, karena ini produknya lalu dikasih surat gitu ya. Nah, surat tapi di perusahaan kita begini gitu, tapi di perusahaan kita OB-nya sangat ramah gitu.
yang sudah kita lakukan. Jadi yang namanya proses employer branding itu enggak attraction sama engagement ya Bu ya. Betul. Kemudian untuk bedain dulu nih, apa sih sebenarnya rekrutmen dan selection itu bedanya. Jadi ada ya Bu ya, izin bertanya bagaimana cara memastikan bahwa orang tersebut mengerjakan sendiri tanpa dibantu orang lain di sampingnya.